Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius dalam bidang teknologi riset industri nuklir, baik militer atau sipil. Hal yang paling atau wajib diutamakan adalah sistem keamanan, terutama tentang potensi kontaminasi radioaktif nuklir, salah satunya dari limbah nuklir. Karena dampak limbah radioaktif sangatlah berbahaya dan mematikan bagi makhluk hidup juga lingkungan. Diketahui berbagai macam limbah radioaktif dihasilkan setiap hari di dunia ini, di mana limbah-limbah tersebut banyak mengandung isotop-isotop super radioaktif yang memiliki paruh waktu peluruhan bervariasi, dari yang tersingkat dengan paruh waktu peluruhan beberapa menit, beberapa jam, bahkan hingga ratusan ribu tahun, yang artinya limbah-limbah tersebut akan tetap radioaktif dan akan memancarkan radiasi berbahaya hingga proses waktu peluruhannya selesai, dan akan berubah menjadi isotop stabil yang tak bisa memancarkan radiasi lagi, selain menghasilkan limbah radioaktif kering seperti sisa bahan bakar reaktor, alat-alat nuklir, yang umumnya limbah-limbah tersebut akan disimpan dalam tong-tong beton berlapis baja dan akan dikubur di dalam bumi. Industri nuklir juga banyak menghasilkan limbah-limbah cair radioaktif seperti limbah-limbah air yang terkontaminasi radioaktif. Dan tahukah Anda, umumnya limbah-limbah cair radioaktif akan dimurnikan dengan cara memisah isotop-isotop radioaktif di dalam air dan hingga menyisakan air murni yang tak terkontaminasi hingga dapat diolah dan digunakan lagi atau bisa dibuang ke laut dengan aman. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas metode pengolahan limbah air radioaktif. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Iya, baru-baru ini pemerintah Jepang menjadi sorotan dunia karena mereka memutuskan untuk membuang ribuan tong limbah radioaktif dari PLTN Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik. Meski limbah-limbah tersebut sudah dimurnikan, tapi diketahui limbah-limbah tersebut tak benar-benar steril karena masih menyisakan kadar radioaktif meski dalam jumlah kecil. Untuk itu, reaktor-reaktor nuklir modern diwajibkan memiliki fasilitas water treatment canggih untuk dapat mensterilkan air-air radioaktif yang dihasilkan. Ada beberapa metode pemurnian limbah air radioaktif. Metode pemurnian air radioaktif yang pertama adalah reverse osmosis. Metode ini menggunakan membran reverse osmosis semi permeable sebagai filter dengan ukuran hingga 0,001 mikron. Di sini air radioaktif akan dipompa dan diberi tekanan untuk dipaksa melewati filter atau membran, dan kemudian membran tersebutlah yang akan menangkap dan menyaring partikel-partikel mikro radioaktif tersebut. Tapi diketahui, meski banyak partikel-partikel radioaktif mikro yang tersaring dan tertangkap oleh membran, tapi diketahui metode ini belum sempurna karena banyak partikel-partikel mikro super kecil dengan ukuran di bawah 0,00015 mikron kemudian lolos. Dan yang kedua, kemudian metode ion exchange atau pertukaran ion. Metode ini menggunakan resin atau penukar ion atau partikel. Ada dua jenis resin penukar ion yang biasa digunakan, yakni resin penukar anion dan resin penukar kation. Pada prosesnya, air terkontaminasi akan melewati resin yang membawa ion klorida. Ketika air kontaminasi tersebut melewati resin, otomatis resin-resin tersebut akan melepaskan klorida yang mereka bawa dan akan mengganti dan mengikatkan ion radioaktif kepada mereka. Jika resin anion umumnya menukar klorida dengan ion seperti uranium dan turunannya, resin kation mampu menukar klorida dengan unsur radioaktif lebih berat seperti radium, cesium, dan lain-lain. Dan selanjutnya metode bioteknologi. Di sini proses pemurnian cukup unik karena menggunakan mikroorganisme hidup atau bakteria untuk mengolah partikel-partikel radioaktif dalam air. Bakteri-bakteri tersebut merupakan bakteri terkuat untuk bertahan dalam lingkungan radioaktif, di mana bakteri tersebut akan menyerap partikel-partikel radioaktif. Bakteri-bakteri tersebut bisa kebal
karena memiliki sistem saluran ganda dari genomnya dan mekanisme perbaikan DNA yang super cepat. Dan intinya, sistem biologis dalam bakteri tersebut telah Tuhan rancang sedemikian rupa agar dapat bertahan dan menetralisir unsur-unsur berat radioaktif. Ya, dan berikut adalah metode-metode pemurnian air kontaminasi radioaktif. Ya, Profesor Kardus dari sudut pengelolaan limbah air radioaktif mengabarkan